Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Fabian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang panduan singkat mengenai Microsoft Word. Ya, kenapa sekarang untuk penjelasan Microsoft Word? Karena kita akan memasuki bab mengenai bagaimana sih cara menggunakan Microsoft Word gitu ya. Apalagi di jenjang SMP gitu ya. Di jenjang SMP itu sekarang sudah mulai pada tahap bagaimana anak-anak membuat atau tools-tools yang ada di Microsoft Word. Nah, sebelum memasuki ke Microsoft Word-nya, alangkah baiknya saya akan menjelaskan mengenai panduan singkatnya dulu ya. Apa sih Microsoft Word itu? Nah, untuk sekarang saya akan mulai mengenai menguasai Microsoft Word gitu ya untuk panduan singkatnya. Nah, di sini Microsoft Word, apa sih Microsoft Word itu? Gitu ya. Nah, untuk Microsoft Word sendiri adalah aplikasi yang apalagi saat ini ya, saat ini hampir semua orang gunakan. Nah, dalam dunia kerja, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari. Untuk dunia kerja bisa mungkin membuat proposal-proposal gitu ya, membuat proposal, membuat dokumen, membuat surat-surat gitu ya, surat-surat yang akan diajukan kepada setiap bidang. Lalu untuk di dunia pendidikan tentu saja akan membuat laporan-laporan, membuat makalah gitu ya, dan sebagainya. Kebanyakan sih untuk membuat makalah gitu ya, membuat makalah. Lalu untuk kehidupan sehari-hari juga bisa. Seperti kalian mau membuat misal di rumah itu banyak yang membuang sampah gitu ya. Banyak membuang sampah, kalian mau menempelkan tulisan dilarang membuang sampah di sini. Nah, itu bisa cukup menggunakan Microsoft Word. Tinggal nanti diatur-atur saja mungkin dari segi fontnya, dari segi teksnya, dan lain-lain. Misalkan mau diberi warna gitu. Nah, Word adalah alat yang penting untuk membuat suatu dokumen. Tetapi untuk memaksimalkan penggunaannya kita juga perlu memahami seluk-beluknya. Jadi bagaimana sih awal mula Microsoft Word ini dibuat? Oke. Nah, apa sih Microsoft Word itu? Nah, sini ada yang pertama, aplikasi pengolah kata. Microsoft Word adalah program aplikasi yang digunakan untuk mengolah kata. Fungsinya bisa meliputi membuat, menyunting, dan juga memformat dokumen ya. Jadi bisa kalian mulai dari awal atau menyalin gitu ya yang sudah ada, tinggal diedit saja dan memformat dokumen. Lalu yang kedua itu kegunaan yang lebih luas. Nah, Word ini sangat berguna untuk berbagai pekerjaan dan juga keperluan seperti surat, laporan, makalah, dan presentasi. Seperti yang tadi sudah saya bilang gitu ya. Untuk kegunaannya itu sangat luas sekali dan sangat beragam gitu ya. Dari mulai membuat surat gitu, terus laporan, makalah gitu ya. Apalagi untuk makalah ini pasti sangat digunakan sekali di dunia pendidikan gitu ya. Lalu presentasi juga bisa hanya menggunakan Microsoft Word gitu. Asalkan mungkin di dalam Word-nya itu tidak terlalu banyak teks gitu ya, cukup hanya gambar dan juga tulisan sedikit untuk jelas si gambar tersebut, apa maksud dari si gambar tersebut. Selanjutnya ada sejarah singkat si Microsoft Word ini. Nah, untuk sejarah singkatnya Microsoft Word ini dimulai pada tahun 1983. Wah, itu mungkin kalian belum lahir ya, belum lahir tahun segini. Mungkin orang tua kalian juga masih kecil gitu ya. Orang tua kalian juga masih kecil. Nah, ini sudah mulai pembuatan Microsoft Word. Nah, di sini di tahun 1983 itu versi pertama itu dirilis untuk komputer IBM PC. Lalu yang kedua itu di tahun 1989. Ini merupakan versi pertama Microsoft Word untuk Mac ya.
Mac dirilis. Mac itu operating system ya. Ada Windows, Mac gitu kan, ada Linux. Nah, lalu ada pada tahun 1990 nih, Microsoft Word juga untuk Windows baru dirilis yang memulai dominasi aplikasi ini di platform Windows. Lalu sekarang itu Microsoft Word terus berkembang dan menjadi salah satu aplikasi yang paling populer di dunia. Keunggulan menggunakan Microsoft Word antara lain yang pertama ada antarmuka yang mudah sekali dipahami. Desain Word itu sederhana ya dan intuitif memudahkan penggunanya. Karena memang tools-toolsnya itu mudah diakses gitu ya, mudah diakses dan dipelajari gitu. Lalu untuk fiturnya, fitur lengkap memiliki banyak sekali ya. Untuk teks, ada gambar, tabel dan berbagai elemen lainnya. Dan yang terakhir ada kolaborasi real time gitu ya. Di sini ada fitur kolaborasi Word memungkinkan beberapa orang ini bekerja pada dokumen yang sama secara bersamaan gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian online bisa nih bekerja satu Word itu dikerjakan oleh beberapa orang. Misalkan berkelompok secara 3 orang, ya udah satu Word itu bisa untuk edit di 3 orang itu. Tapi tetap harus diingat bahwa kalau misalkan tidak bisa di satu lembar yang sama ya. Jadi kalau bisa, kalau mau mengerjakan di hari yang sama, kalau misalkan beda hari boleh gitu, tetap di satu halaman yang sama. Tapi kalau misalkan mengerjakannya serempak berbarengan, itu kalau bisa si A itu mengerjakan di halaman 1 2. Nah, si B mengerjakan di halaman 3 4 gitu ya. Dan si C mengerjakan di yang 5 ke 6 gitu ya, agar tidak bentrok saat mengetik gitu. Pokoknya di bawahnya lah, di bawahnya orang yang sedang mengetik sebelum-sebelumnya agar tidak tertimpa. Oke, untuk fitur penting pada Microsoft Word, yang pertama ada format teks, yaitu menyediakan berbagai pilihan format teks seperti jenis font, ukuran, warna, dan juga penataan paragraf. Lalu yang kedua ada tabel. Ini membuat dan mengedit tabel dengan mudah, lalu mengatur kolom, baris, dan data. Gambar dan grafik. Ini memasukkan gambar dan grafik ke dalam dokumen untuk memperjelas informasi. Dan juga yang terakhir ada rumus dan persamaan. Nah, di sini bisa ya untuk menyusupkan rumus lalu persamaan matematika yang kompleks di dalam dokumen tersebut. Oke, ini mungkin hanya yang sederhananya ya. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti di pertemuan berikutnya atau di video berikutnya saya akan membahas lebih lanjut lagi. Nah, ini ada teks. Nah, ini menyusun teks dengan berbagai jenis font, ukuran, dan warna. Lalu ada paragraf, memformat paragraf seperti perataan teks ya, meratakan teks, jarak, baris, dan juga indentasi. Lalu ada tabel, ini membuat tabel dengan kolom dan baris, mengatur data dan juga format. Yang terakhir ada gambar, itu memasukkan gambar dari komputer atau sumber online lainnya. Oke, di sini ada memulai petualangan dari Microsoft Word. Nah, untuk yang pertamanya tentu saja ya mengunduh Microsoft. Itu bisa di Microsoft Store atau situs web resmi. Lalu ada instalasi, ikuti instruksi yang diberikan selama proses instalasi. Jadi kalian tidak boleh asal klik saja ya. Jadi harus dibaca dulu bagaimana, nanti baru diklik nextnya. Lalu ada eksplorasi, ini menjelajahi antarmuka Word dan fitur-fitur lainnya. Dan yang terakhir itu ada berlatih, tentu saja ya. Cobalah membuat berbagai jenis dokumen untuk mengasah kemampuan kalian. Oke, siap untuk lebih lanjut dalam penggunaan Microsoft Word. Nah, di sini untuk menguasai Microsoft Word itu membutuhkan waktu dan juga latihan. Itu saja ya, tidak bisa dalam satu hari langsung menguasai gitu. Jadi harus banyak
latihan dan juga harus spend waktu untuk belajar lebih dalam tentang Microsoft Word ini. Jangan takut untuk mengeksplorasi berbagai fitur dan mencoba berbagai macam dokumen. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang didapatkan selama kalian itu mengeksplorasi, kalian ini nantinya akan semakin mahir dalam mengolah kata dan juga membuat dokumen yang profesional. Semoga panduan yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau video yang ingin Bapak buat gitu ya, silahkan bisa kalian like, lalu bisa di komen aja di bawah ya, di komen di bawah apa yang ingin kalian Bapak buatkan videonya gitu ya. Baik, mungkin itu saja untuk penjelasan singkat tentang Microsoft Word. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.